Teman-teman yang baik dalam ilmu olahraga seharusnya tidak asing dengan benda ini. Benar, kamu tidak salah lihat, ini adalah bubuk. Pada umumnya saat sekolah, bubuk digunakan untuk menulis di papan hitam dan putih. Namun, dalam kondisi tertentu, bubuk juga memiliki fungsi lain. Saya yakin teman-teman yang baik dalam ilmu olahraga juga tahu tentang ini. Mengenai bagaimana bubuk dibuat, melihat proses pembuatan di bengkel Laoba ini, tidak pernah menyangka bahwa itu semudah ini. Sederhana sampai-sampai satu orang pun bisa menangani. Pekerja kali ini memegang bubuk putih. Ini sebenarnya adalah 1 kg bubuk gipsum yang bernilai 400 gram. Meskipun proses pembuatan cukup sederhana, tapi ini tidak berarti bisa dilakukan sembarangan. Setiap tahap pengukuran dosis adalah langkah yang sangat penting. Adapun dosis airnya, pekerja, demi kemudahan, menggunakan satu teko untuk mengukur. Cukup sampai tanda yang sesuai. Air dan bubuk gipsum sudah siap. Selanjutnya adalah tahap pencampuran. Selain dari dua bahan yang telah disiapkan sebelumnya, kita juga bisa melihat, pekerja kali ini juga telah menyiapkan dua bahan tambahan lagi. Jika tidak salah tebak, bubuk yang akan ditambahkan ini, namanya tidak bisa diungkapkan, tapi seharusnya berfungsi untuk mengikat, dan mengurangi debu. Jumlahnya tidak banyak, sekitar 1,5 sendok sudah cukup, dan ini akan menambahkan cairan penutup ini. Diperkirakan ini adalah pewarna. Kamu mau warna apa? Tinggal tambahkan pewarna yang sesuai. Setelah ditambahkan, cukup aduk sedikit dengan tangan. Selanjutnya, tuangkan bubuk gipsum ke dalamnya. Setelah dituangkan, tidak terburu-buru untuk mengaduk. Sambil menunggu bubuk gipsum terendam sempurna, pekerja sekarang bersiap untuk cetakan. Papan berongga ini berbentuk 80 persegi. Sekali produksi bisa membuat sekitar 1000 fondasi. Bahan pelepas cetakan sudah dioleskan. Pekerja membawa penutup seperti ini dan meletakkannya di atas. Kedua ujungnya diikat dengan kunci gesper sederhana. Setelah terikat dengan baik, cetakan dibalik. Oleskan satu lapisan bahan pelepas cetakan di permukaan ini. Sampai di sini, cetakan sudah siap dengan baik. Selanjutnya adalah mengaduk bubuk gipsum yang tadi direndam. Aduk sampai merata. Pekerja langsung mengerjakan dengan tangan di sini. Meskipun melakukan ini dalam waktu lama, tidak baik untuk tubuh. Tetapi dengan tangan bisa merasakan secara langsung kelekatan campuran bahan, seperti tingkat yang sedikit menempel di dinding. Ini menunjukkan bahwa sudah cukup. Sebenarnya bagi beberapa pabrik, untuk mengejar kualitas, pada tahap ini, juga akan ditambahkan agen anti busa. Digunakan untuk mengurangi gelembung di dalam bubuk. Selanjutnya tidak perlu banyak dibicarakan. Tinggal tuangkan larutan ke dalam cetakan. Untuk lubang cetakan yang belum terisi dengan baik, pekerja melakukan seperti ini dengan pengikis. Sesuai dengan getaran cetakan di satu sisi, memastikan setiap lubang terisi penuh. Sampai sini kita dapat melihat dengan jelas. Jumlah larutan yang dicampur pas, tidak kurang dan tidak lebih. Ini juga alasan mengapa sebelumnya kita menggunakan timbangan untuk perbandingan yang tepat. Larutan membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk mengeras. Tunggu sampai waktu cukup. Pekerja mengambil sebuah baki dari luar. Ditempatkan di bawah cetakan. Selanjutnya secara alami adalah tahap pembongkaran cetakan. Ayah, di sini sederhana dan kasar. Mengangkat bubuk dari cetakan, langsung menggunakan pemukul seperti ini untuk melakukan operasi. Dan beberapa pabrik bubuk saat mengerjakan langkah ini, menggunakan alat seperti ini untuk melakukan operasi. Tidak ada alat seperti itu. Pekerja Laoba hanya bisa mengandalkan tenaga manusia tak terkalahkan. Meskipun efisiensi tidak bisa dibandingkan dengan alat, namun tidak bisa menghindari biaya tenaga kerja yang rendah. Jika tidak terambil, paling tidak bisa mencari tongkat dan mencucuk lagi. Sampai di sini, bubuk hampir bisa dianggap selesai dibuat. Ketika kamera mendekat, kita bisa melihat, kualitas bubuk yang dibuat Laoba masih sedikit kurang. Tidak disebutkan bahwa kedua ujungnya tidak rata. Bubbles masih cukup banyak. Namun jika dipikir-pikir, harga sebanding dengan kualitas. Menggunakan bubuk ini di tempat Laoba masih cukup terjangkau. Karena bubuk yang baru dicetak masih memiliki kelembapan yang cukup tinggi. Selanjutnya, secara alami perlu menghilangkan kelembapan. Tidak bisa dibandingkan dengan pabrik besar yang mengeringkan menggunakan mesin. Laoba menggunakan pengeringan alami. Waktu pengeringan ditentukan berdasarkan cuaca baik atau buruk. Tunggu sampai benar-benar kering. Akhirnya dikemas ke dalam kotak kardus. Proses pembuatan bubuk secara umum berakhir di sini. Menurutmu, bagaimana bubuk yang dibuat Laoba?